Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pembicaraan kita pada pertemuan kali ini adalah kalimatun tawjihiyatun lil mudarrisin, yaitu kalimat yang dinasihatkan kepada para pengajar. Di sini dikatakan fahazihi ba'dul wasaya allati usi biha nafsi wa ikhwani al mudarrisin. Ini adalah sebagian wasiat yang aku wasiatkan dengannya kepada saudara-saudaraku, para pendidik, para pengajar. Wa as'alullah ta'ala ayyamfa'a biha. Aku mohon kepada Allah SWT agar menjadikannya bermanfaat. Awalan, yang pertama adalah ikhlasun niyati lillah, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala fi ta'limihim, dalam pengajaran mereka. Wa tarbiyatihim ala ma yurdi rabbuhum, dan pengajaran mereka atas apa yang diridhoi oleh Tuhan mereka. Wasabru ala zalika ihtisaban lil ajri minhu, dan bersabar atas yang demikian itu mengharapkan pahala dari sisinya, yaitu dari sisi Allah. Wabtigha tsawabih, dan mengharapkan ganjarannya. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu berkata, al ikhlasu huwa alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ikhlas itu adalah engkau tidak butuh seorang pun yang menjadi saksi atas amalmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala mujazin siwahu, dan engkau tidak butuh pula yang memberikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqiqatud din, inilah dia hakikat agama. Wa miftahu da'watir rusul, inilah pembuka setiap dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-An'am, qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, seluruh aktivitas hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah pencipta seluruh alam. Wal ikhlasu syartun liqabulil amal, ikhlas itu adalah syarat diterimanya amalan, karena amal tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Pertama adalah ayyakunal amalu zahiruhu muwafaqan lima syara'ahullah fi kitabih. Yang pertama adalah hendaknya amalan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, atau yang telah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, kemudian yang kedua adalah ayyakunal amalu khalisan liwajhillah, hendaklah amalan itu ikhlas mengharap wajah Allah SWT. Saudara kaum muslimin, berkata Fudail bin Iyad, ya, ahsanu amala akhlasu ashabu, yang terbaik amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ya, innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal, amalan apabila dia ikhlas tetapi tidak benar maka tidak diterima. Demikian pula apabila dia benar tetapi tidak ikhlas, tidak juga diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai dia benar-benar ikhlas dan benar. Wal khalisu ma kana lillah, ikhlas itu adalah apabila hanya untuk Allah SWT. Was sawabu ma kana ala sunnah, sementara benar itu adalah apabila sesuai di atas sunnah. Lalu di sini dikatakan wa min a'zamid dalail 'alal ikhlas, di antara tanda terbesar keikhlasan, annal abda ya'malul amal sholih, bahwasanya seorang itu melakukan amal soleh. Summa la yubali bitila'in nasi alaihi, lalu dia tidak peduli dengan pengetahuan manusia atasnya. Bal law nusiba ila ghairihi la afraha dzalika, bahkan sekiranya disandarkan kepada selain dia amalannya, maka dia pun berbangga, maka dia pun senang. Li ilmihi annahu mahfuzun indallah, karena dia tahu amalannya itu dipelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, sebagian para ulama mengatakan di antara sebab keberkahan ilmu Imam Syafi'i dan diterimanya ilmu Imam Syafi'i adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya kepada Rabi bin Sulaiman. Dia berkata, aku mendengar Syafi'i mengatakan, waditu annan nasa awil khalqah ta'allamu hadha, yakni kutubahu, ala alla yansiba ilayya syai'un min. Ya, aku sungguh sangat ingin manusia mengambil ilmu ini dariku tanpa disandarkan sedikit pun kepadaku. Saudara kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan ini di antara
keberkahan ilmu Imam Syafi'i dan diterimanya di berbagai negeri disebabkan karena keikhlasan beliau di dalam menyebarkan ilmu. Bahkan dari Rabi bin Sulaiman, dia berkata, aku mendengar Syafi'i mengatakan, uritu fil manam ka'anna atin atani, aku melihat di dalam mimpi seakan-akan seorang mendatangiku, fahamala kutubi, lalu dia membawa kitab-kitabku, wabassah fil hawa, lalu dia menghamburkannya ke udara. Ya, lalu sebagian penafsir mimpi berkata, in sadaqat ru'yaka, jika mimpimu ini benar, ya, lam yabqa baladun min biladil Islam, min buldanil Islam, illa wadakhalahu ilmuka, maka tidak tersisa satupun dari negeri-negeri Islam kecuali ilmumu masuk ke negeri tersebut. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu hendaknya kita mengikhlaskan niat di dalam, yaitu pengajaran. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan yaitu ketertipuan, yaitu sebagian orang-orang yang beramal lalu dia menamakan amalnya itu dengan namanya. Ya, sebagian orang, kata beliau dalam kitabnya Talbis Iblis atau Sayyidul Khatir, sebagian orang dia beramal atau membangun masjid lalu dia menamakan masjid tersebut dengan namanya. Padahal kalaulah tidak disandarkan dengan namanya masjid tersebut, maka pagar masjid pun tidak mau dibangun. Saudara kaum muslimin, sanian, yang kedua adalah taqwa Allah. Yang kedua adalah takwa kepada Allah SWT. Jadi wasiat beliau adalah bertakwa kepada Allah. Wa muraqabatuhu fis sirri wal alani, merasa diawasi oleh Allah SWT dalam kondisi yaitu lapang, dalam kondisi yaitu ramai ataupun sepi. Karena takwa kepada Allah ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasaina allazina utul kitab, kami telah wasiatkan kepada ahli kitab, min qablikum, kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada kalian dari orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum anittaqullah, dan kami wasiatkan pula kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, adalah nabi kita sangat sering menasihati para sahabatnya agar mereka bertakwa kepada Allah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, agar kalian tetap mendengar dan taat. Saudara kaum muslimin, berkata Tolak bin Habib, taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah, takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah SWT, tarju sawaballah, dan engkau mengharap balasan Allah SWT, wa anta turka maksiatullah, dan engkau meninggalkan bermaksiat kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah SWT, takhafu ikaballah, karena engkau takut akan siksa Allah SWT. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga, al-qudwatul hasanah, itu suri toladan yang baik. Faminal ma'lum anna at-taliba yata'assaru bi muallimihi, maka di antara yang sudah dimaklumi bahwasanya seorang siswa, seorang penuntut ilmu pasti akan terpengaruh dengan gurunya. Ya, wa yuhibbu taqliduhu wal iktida' bihi, dan dia senang yaitu mengikutinya, ya, bertaklid kepadanya. Maka wajib bagi setiap para pendidik, wal muallim, para pengajar, agar dia yaitu tidak menyelisih apa yang diucapkan. Allah berfirman dalam surat Shaf, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan? Saudara kaum muslimin, Allah berkata tentang Nabi Allah Su'aib. Nabi Su'aib mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak mau menyelisih kalian terhadap apa yang aku larang kalian darinya. In uridu illal islah mastata'tu, aku tidak lain menginginkan kecuali perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Saudara kaum muslimin, kemudian yaitu yang berikutnya adalah nasihat beliau khamisan, yaitu ayyahrusa, yaitu hendaknya seseorang itu dia semangat untuk yaitu mendidik para santrinya di atas pendidikan yang soleh. Fayu'allimahum umur al-islam wal iman, hendaknya dia mengajarkannya tentang perkara Islam dan iman. Ya, wa yaghrisa mahabbatullah, dan hendaknya dia menanamkan kecintaan kepada Allah. Wa ta'zimahu, pengagungan kepada Allah, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Wa yajibu
wa yuhabbibuhum ilaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka mengajarkannya cinta kepada Nabi SAW. Wa yubayyinu lahum wujuba ittiba'ihi, menjelaskan kepada mereka wajibnya mengikuti mereka, mengamalkan sunnahnya dan mengikuti petunjuk Nabi SAW, mengajarkan mereka adab-adab yang baik, akhlak yang mulia, seperti adab yaitu di masjid, adab di majlis, kemudian menghormati guru dan orang-orang besar, wal adab ma'az zumala, adab bersama para rekan-rekan, teman-teman sekelas, wal asdiqa, dan juga para yaitu sahabat. Wa yu'awwiduhum 'alal kalamil hasan, dan membiasakan mereka untuk berkata-kata yang baik. Wa yuhazziruhum minal alfazil qabihah, memperingatkan mereka dari kata-kata yang buruk. Wa ghairi dzalika minal jamilil adab wa karimil khisal, dan yang selainnya dari adab-adab yang mulia dan sifat perangai-perangai yang baik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.